Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini spesial aku mau membuat video yaitu menjawab pertanyaan teman-teman baik di kolom komentar YouTube aku ataupun di DM Instagram. Nah, jadi banyak banget nih ya teman-teman ya calon ibu persit gitu ya yang saat ini sedang galau gitu ya dengan status gitu kan. Nah, jadi banyak banget pertanyaan tuh seperti ini nih. Kak, kalau janda boleh nggak sih nikah dengan anggota TNI ya? Baik itu jandanya karena cerai ataupun karena ditinggal mati. Kemudian ada pertanyaan juga, Kak, kalau sebelumnya sudah pernah punya anak gitu ya, walaupun sebelumnya belum nikah tapi sudah ada anak duluan, itu gimana? Boleh atau tidak nikah dengan TNI? Kemudian banyak juga nih pertanyaan teman-teman yang tanya, Kak, aku bukan lulusan sarjana atau aku punya pekerjaan profesi yang bagus, aku lulusan SMA, aku lulusan SMP, bisa nggak nikah sama anggota TNI? Jadi banyak banget nih ya teman-teman yang pertanyaan tuh seperti itu, bahkan sampai DM gitu ya di Instagram aku. Mereka tuh kayak khawatir, kayak cemas, takutnya nanti saat pengajuan tuh ditolak atau tidak diterima. Nah, padahal si abangnya itu sudah jelas-jelas mau mengajak pengajuan nikah, bahwa abangnya tuh sudah mau menerima. Nah, biar teman-teman gak galau gitu ya, aku jawab pertanyaan teman-teman di video ini. Jadi simak videonya baik-baik sampai akhir ya. Oke, aku bakal jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Kak, boleh nggak nikah dengan janda anggota TNI-nya? Karena apa ya, takut gitu loh, kan statusnya sebelumnya sudah pernah nikah terus cerai gitu kan, ataupun ditinggal mati terus pengajuan nikah dengan TNI, apakah boleh? Karena setaunya gitu kan, kalau pengajuan nikah TNI itu yang dapatnya tuh calon istrinya yang belum pernah menikah atau masih apa ya, ibaratnya masih gadis gitu loh, belum pernah menikah. Nah, kalau janda tuh gimana Kak gitu kan. Nah, jawabannya ya teman-teman, boleh banget ya seorang anggota TNI menikah, melakukan pengajuan nikah dengan seorang janda, baik ya janda karena cerai gitu kan dengan suami sebelumnya ataupun karena ditinggal mati atau suami sebelumnya itu meninggal. Nah, syaratnya gimana Kak? Nah, untuk syaratnya ya teman-teman, syarat yang kalau sudah pernah menikah ini ya, yang statusnya janda ini harus melampirkan surat keterangan atau bukti bahwa pernah bercerai, yaitu ditunjukkan dengan surat cerainya, ada akta cerainya seperti itu, hasil pengadilan. Nah, itu nanti dilampirkan. Nah, gimana Kak kalau misal ternyata suami sebelumnya itu meninggal gitu kan, bukan karena cerai jandanya? Nah, teman-teman wajib melampirkan yaitu akta kematiannya. Biasanya kan kalau kita di desa gitu kan, kalau ada keluarga yang meninggal pastikan itu mengurus tuh, ada surat ya, surat keterangan kematiannya, kapan, hari apa, jam berapa, karena apa. Nah, itu nanti dilampirkan ya teman-teman. Jadi jika teman-teman statusnya itu janda, boleh banget ya nikah dengan anggota TNI ya, asal abangnya itu emang sudah terima dan abang itu sudah tahu kalau sebelumnya teman-teman tuh sudah pernah menikah, baik itu karena menikah akhirnya bercerai atau menikah karena ditinggal meninggal, seperti itu. Yang penting terbuka, tidak ada yang ditutupi. Karena apa? Karena nanti bakal ketahuan. Misal nih teman-teman sebelumnya sudah pernah nikah nih ya, tapi tuh teman-teman tuh nggak jujur sama si abangnya, saat pengajuan nikah tuh pasti ya bakal ketahuan. Jadi lebih baik tuh jujur aja gitu ya, terbuka sama abangnya. Nah, nanti saat pengajuan nikah lampirkan tuh berkas-berkasnya yang tadi aku sebutkan. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu Kak, gimana kalau sudah ada anak gitu ya, baik anaknya ini karena hubungan dengan seseorang sebelumnya tapi statusnya tuh belum menikah ya, alias kayak MBA gitu ya, sudah pernah hamil terus melahirkan tapi tidak ada suaminya. Nah, statusnya kan sebagai seorang ibu nih ya, tapi tanpa suami gitu kan, terus ada abangnya tentara gitu mau ngajak nikah, tuh gimana Kak, boleh atau tidak? Jelas tentu boleh ya teman-teman, asalkan si abangnya ini ya itu mau menerima kondisi keadaan teman-teman beserta juga mau menerima anaknya gitu kan. Nah, nanti ya teman-teman juga sama tuh, harus jelaskan dengan jujur anak ini tuh anaknya siapa, kenapa bisa sampai punya anak, kenapa calon suami sebelumnya tidak menikahi atau tidak bertanggung jawab. Intinya tuh terbuka ya teman-teman, karena kan sudah menyangkut sebuah kekeluargaan gitu kan. Nah, kan mau
masuk ke jenjang lebih serius ya, jenjang serius mau menikah. Jadi si abangnya tuh harus tahu seluk-beluk teman-teman. Kalau memang teman-teman sebelumnya sudah pernah punya anak gitu kan, walaupun tidak menikah ya harus jujur gitu, karena mau nggak mau nanti si abangnya juga harus mau menerima teman-teman dan juga anaknya teman-teman gitu loh. Selanjut ya, pertanyaan ketiga ini yang paling banyak juga ditanyakan. Kak, lulusan SMA atau lulusan SMP boleh nggak nikah dengan anggota TNI ya? Jelas boleh banget teman-teman. Jadi tuh banyak banget kok ibu persit ya yang pendidikannya cuma hanya sampai SMA atau SMK. Bahkan ya yang ibu persit yang sudah lama-lama yang lulusan SMP itu juga ada. Nah tapi karena sekarang kan zaman semakin modern gitu kan ya, misal nih teman-teman nih lulusannya tuh masih ijazahnya pakai SMP gitu kan. Nah coba diobrolin lagi sama abangnya, apakah tidak apa-apa nih misal kalau aku cuma lulusan SMP, ya tidak papanya tuh maksudnya lebih ke sosialnya gitu loh teman-teman. Kok misal ditanya abangnya nih misal ditanya gitu kan, istrimu lulusan apa gitu, kalau misal cuma jawab lulusan SMP, apakah ya biasa aja abangnya mau menerima atau mungkin merasa tidak enak gitu kan. Nah sebenarnya untuk proses pengajuannya tidak masalah teman-teman, untuk lulusan SMP itu tidak masalah, tapi coba diobrolkan. Kalau memang terasa sangat masih kurang gitu kan lulusan SMP, tidak ada salahnya nih buat teman-teman buat ambil kejar paket C gitu ya untuk SMA-nya gitu. Walaupun kejar paket setidaknya kan kayak sudah menaikkan level gitu loh, sudah agak lebih mendingan gitu loh saat nanti pengajuan, saat nanti perkenalan gitu kan, lebih enak apa ya, lebih nyaman aja kalau lulusannya tuh SMA minimal seperti itu ya. Walaupun SMP itu tidak apa-apa teman-teman, tapi lebih nanti tuh kalau lebih kayak sosialnya gitu loh teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman sama abangnya baik-baik aja, fine aja dengan status teman-teman yang masih SMP gitu ya, ya udah nggak apa-apa, lanjut aja, jalan aja, hadapin aja kayak gitu. Nah terus kalau buat teman-teman yang lulusan SMA, SMK gitu ya, ya udah pengajuan aja, terus lampirkan ijazah SMA, SMK-nya. Pokok pakai ijazah terakhir yang teman-teman dapat. Kalau dapatnya SMA ya udah pakai SMA, kalau emang terusnya SMP ya udah pakai SMP. Nah itu tadi ya teman-teman pertanyaan yang sering ditanyakan dan sudah aku jawab sejelas-jelasnya di video kali ini. Semoga aja dengan adanya video ini ya teman-teman sudah tahu tuh, sudah dapat jawabannya, tidak ada keraguan lagi untuk melakukan pengajuan nikah. Nah, jika teman-teman nih masih ada banyak pertanyaan, masih bingung atau mau sharing nih, boleh banget langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Nah, aku tunggu ya DM dari teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.